Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya Jeffrey dapat menyapa Anda semua dalam program acara Hidup Sehat di siang hari ini. Nah, apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Seperti program kita Hidup Sehat, tentunya seperti biasa kami ingin mengedukasi seluruh pemirsa TVRI Jambi yang menyaksikan tayangan ini untuk seputar kesehatan-kesehatan tentunya. Nah, di siang hari ini ada Dokter Gigi Dimas Prihanta Anwar, spesialis konservasi gigi. Baik, saya manggilnya Dokter Dimas. Ya, apa kabar dokter? Sehat. Sehat. Jadi... Terima kasih sebelumnya sudah hadir ke TVRI Jambi. Ya. Tentunya untuk menyapa ya. Menyapa pasien-pasien Dokter Dimas dan juga pemirsa-pemirsa TVRI Jambi yang menyaksikan tayangan ini. Dan tidak hanya di televisi saja, tapi siaran ini juga bisa diakses melalui YouTube-nya TVRI Jambi, YouTube streamingnya TVRI Jambi, ataupun juga melalui aplikasi Klik TVRI Jambi. Jadi buat pemirsa di rumah yang menyaksikan tayangan ini, ataupun yang lagi di kantor, ataupun yang lagi dalam perjalanan yang melalui aplikasi, mungkin bisa langsung bergabung di siang hari ini bersama Dokter Dimas. Kita akan ngebahas tentang gigi berlubang itu sebenarnya dicabut atau ditampal. Nah, pas banget di siang hari ini pemirsa bersama spesialisnya langsung, konservasi gigi. Ternyata dokter gigi itu ada spesialisnya lagi ya Dokter Dimas ya, dan banyak sekali. Dan di sore hari ini kita masalah gigi berlubang itu sebenarnya harus dicabut atau ditampal. Tapi Dokter Dimas, kita sebelum mengenai tema kita lebih jauh lagi pembahasannya, kita pengen tahu dulu dong sebenarnya gigi itu kok bisa sampai gigi kan keras, notabene ya keras lah ya, karena dia bisa memotong, menggigit, menghaluskan makanan. Keras. Tapi kok bisa sampai berlubang? Ini boleh diceritain dulu dan dijelasin dulu nih sama pemirsa, kenapa sebenarnya gigi itu bisa berlubang? Jadi sebenarnya tulang yang paling keras pada tubuh manusia itu adalah gigi. Tuh kan, bener ya dok ya? Bener. Keras. Jadi makanya contohnya misalnya ada kebakaran atau jatuh dari pesawat, itu bisa divisum itu dari giginya. Meskipun bagian tubuh yang lain hancur? Meskipun yang lain itu rusak, hancur. Tapi gigi itu masih kuat. Pasti utuh ya? Pasti utuh. Nah, penyebab itu berlubang banyak faktor. Pertama, dari bakteri, dari makanan-makanan yang kita makan yang terlalu banyak gula. Ya, kemudian dari kondisi rongga mulut, air ludah, itu yang terlalu asam. Nah, terus asam yang terus-menerus terkena ke gigi itu bisa menyebabkan terjadi lubang pada gigi. Kemudian lubang itu juga disebabkan karena bakteri. Bakteri itu mengeluarkan produk asam, lama-kelamaan mengikis, akhirnya terjadi lubang pada gigi. Kata-kata kalimat lama-kelamaan ini kan berproses sebenarnya. Ada waktunya. Ada waktu yang ibarat karang di tepi laut itu kan lama-lama memang terkikis ya. Lama-lama berlubang, terkikis. Nah, gigi ini paling cepat dia bisa berproses sampai dia berlubang ini berapa lama sih sebenarnya, Dok? Makanya sampai berbulan-bulan. Ada dia tahap pertama itu mungkin di permukaan gigi seperti warna keputihan. Kalau kita istilahkan istilah medisnya itu white spot. Nah, jadi ada kelihatan putih, itu terjadi bentuk suatu demineralisasi. Jadi ada peluruhan mineral. Ini berarti jangan bangga dong ya giginya ada bercak putih ya. Jadi ada bercak putih kan. Jangan, gigi saya nggak perlu di bleaching lagi nih. Nah, itu lama-kelamaan berubah jadi coklat, barulah dari itu, putih ke coklat, lama-kelamaan barulah terjadi lubang. Begitu. Makanya ada tahap-tahap sebelum misalnya sudah tampak adanya pengikisan mineral yang sudah larut, dikasih pemberian fluor. Perawatannya ya dok ya? Bisa ke dokter gigi atau memakai pasta gigi yang mengandung fluor juga bisa. Baik. Nah, mengenai zat asam yang ada dalam ludah kita sendiri, nah ini gimana dok? Apakah setiap orang ini beda-beda atau sebenarnya setiap manusia ini sama aja sih sebenarnya? Tapi bagaimana lagi dari konsumsi makanan yang kita makan ataupun juga dari gaya hidup kita dalam proses pembersihan gigi ini yang membuat gigi itu bisa beda-beda nih ketahanan gigi seseorang. Itu gimana tuh dok? Nah, banyak faktor penyebab lubang gigi saya bilang tadi. Pertama, masalah makanan. Makanan yang mengandung karbohidrat yang tinggi gula.
Yang tinggi gula. Kemudian minuman-minuman bersoda itu kan sangat tinggi gula. Iya. Minuman teh manis yang sangat banyak gula. Kemudian permen, coklat. Nah, itu juga salah satu penyebab terjadinya bakteri itu mudah menempel di permukaan gigi. Iya, dan itu yang kita hampir bisa dikatakan yang akrab banget dong dengan kita sehari-hari dong ya, apalagi teh, kopi. Kopi pahit tapi banyak gulanya. Itu gimana? Iya, kopi pahit tapi banyak gula itu gimana tuh? Tapi memang ya kalau orang yang tidak terbiasa dengan kopi pahit gitu, pasti harus ada gula dong. Sebenarnya itu bisa merusak gigi. Kemudian cara menyikat gigi, teknik menyikatnya, kemudian frekuensi menyikat giginya. Biasanya kan kalau kita menyikat gigi itu kan pagi sebelum setelah sarapan, kemudian malam sebelum tidur. Nah, kadang-kadang kebiasaan kita ini sesudah kita sikat gigi malam, kita makan lagi. Iya sih, ngemilnya lagi. Iya. Itu yang jadi masalah ya sebenarnya dok ya. Karena tekniknya yang kurang benar, ditambah lagi frekuensi menyikat giginya yang kurang tepat. Itu yang membuat gigi kita bisa berlubang. Tapi kata dokter tadi sempat, benar prosesnya itu, atau by prosesnya itu bisa berbulan-bulan nih? Iya, bisa bertahun. Bertahun juga, sehingga terjadinya lubang pada gigi itu sendiri. Iya. Kita tidak lupa gosok gigi misalnya seminggu, itu nggak bikin gigi berlubang dong ya? Belum ya? Belum. Makanya disarankan kita nggak tahu nih sudah kita bersihkan menyikat gigi bagaimana, tapi tetap aja kemungkinan karang gigi masih ada. Nah, dianjurkan tetap 6 bulan atau setahun sekali kita kontrol sebelum terjadinya sakit gigi. Nah, itu yang jadi masalah sih dok sebenarnya dok ya. Ini beberapa dokter gigi ini sudah berdialog juga di TVRI Jambi, dan benar yang kata dokter Dimas tadi, setiap 6 bulan atau setahun itu wajib buat datang ke dokter gigi untuk mengkontrol. Tapi ada tapinya nih dok, yang menjadi kebiasaan masyarakat kita di luar sana tentunya, kalau tidak ada indikasi penyakit itu males dok datang ke dokter gigi, belum lagi antrinya jauh ya, banyak nih kompleks permasalahannya. Itu gimana sih sebenarnya untuk membuka wacana masyarakat kita dok, sebenarnya jangan takut buat ke dokter gigi, itu sebenarnya gimana sih? Yang jelas kalau misalnya kebanyakan itu pasien itu datang kalau sudah sakit. Nah, setelah sakit baru datang dan minta dicabut. Nah itu iya benar. Nah, setelah diobati sudah nggak sakit, udah nggak datang lagi. Karena udah nggak sakit lagi. Ini pengalaman yang yang sering terjadi nih dokter Dimas nih. Tapi perlu dipahami bahwa kalau misalnya sudah terjadi sakit gigi, banyak aktivitas yang terganggu. Banyak. Kerja kita jadi terganggu. Tidur pun pasti terganggu. Dari kerjaan, istirahat semuanya terganggu. Makan pun pasti terganggu. Nah, untuk itu sebelum memang terjadi keadaan itu, lebih baik kita kontrol ke dokter gigi. Jadi jangan ragu-ragu, takut lagi sama dokter gigi ya, buat datang ke dokter gigi. Dan juga buat pemirsa di rumah, jangan ragu-ragu buat bergabung bersama dokter Dimas di sore hari ini di 0741663385 di nomor telepon yang muncul di layar kaca Anda. Jadi ayo sampaikan keluhannya. Mungkin nggak sempat datang langsung ya ke praktek dokter Dimas. Jadi kontrol dulu, online dulu yuk. Apa nih keluhan-keluhannya yuk. Kami masih menantikan buat pemirsa di rumah yang buat bergabung di siang hari ini bersama dokter Dimas tentang gigi berlubang itu dicabut atau ditempel. Jadi di luar itu pun masih bisa dilayani sama dokter Dimas tentunya. Ya, jadi jangan lupa bergabung bersama kita di studio TVRI Jambi. Baik dokter. Yang tadi kita bahas adalah ini pemirsa masyarakat di luar sana sangat malas buat datang ke dokter gigi. Kalaupun datang, minta langsung cabut. Nah, sebenarnya mengenai tema kita nih, kalau sudah berlubang, tentunya udah kesakitan nih dok, udah begadang, udah nggak tidur, udah nggak makan, kerjaan terganggu, kata dokter tadi. Ini datang ke dokter Dimas. Nah, ini apa sebenarnya yang harus dilakukan dulu nih? Ini pasien udah minta, cabutlah dok, ini sakitnya udah luar biasa. Nah, sebagai dokter gigi, apalagi spesialis konservasi. Apa nih biasanya menanggapi pasien yang seperti ini, dokter? Nah, jadi pasien datang, kita lihat kondisinya. Kalau giginya memang sudah
tidak bisa dipertahankan, misalnya tinggal akar, mungkin kemungkinan dicabut. Tapi rata-rata pasien datang itu berlubang itu masih dalam kondisi giginya masih bagus, cuman ada lubang. Nah, Rata-rata. ya kebanyakan begitu. Baik. Nah, minta dicabut, cuman ada beberapa efek samping kalau misalnya kekurangan kalau kita cabut gigi. Pertama, gigi-gigi yang lain di sebelahnya itu akan cenderung bergeser ke yang kosong. Oh, gitu. Kemudian gigi yang misalnya kalau gigi bawah itu yang hilang, gigi atasnya akan cenderung dia turun ke bawah. Lama-kelamaan dia goyang. Oh, Gigi itu. ternyata gigi dicabut itu ada efek samping. Ada efeknya kekurangan. Terus profil wajah juga kita berkurang, makan juga yang otomatis selama ini ada gigi untuk makan. Iya. Ada pastinya batasan. Ada jadinya. batasan. Jadi sekarang ini kalau memang masih bisa dipertahankan, kenapa tidak? Jadi misalnya kita lihat kalau misalnya ini masih bisa kita lakukan penambalan, kita tambal. Oke, tahan dulu dong. Oke. Kita angkat dulu penelpon. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore juga Jeffrey. Baik, ini penelpon setia kita dong. Siap. Dengan siapa di mana nih kalau nggak salah nih? Baik Bapak, dengan siapa di mana? Dari Yudi, Bung Jeffrey. Iya, Pak Yudi. Gimana nih kan? Apa kabar dulu dong, Pak Yudi sehat ya? Pak Yudi sehat? Ya baik, alhamdulillah sehat. Oke, iya benar Pak Yudi nih. Rawat giginya gitu. Pak Yudi di Telanai ini yang sudah bergabung dan penelpon setia kita. Gimana Pak Yudi, mungkin bisa ngobrol langsung sama Dokter Dimas di siang hari ini. Saya persilahkan Pak Yudi. Ya, gimana Pak Yudi, mungkin bisa ngobrol langsung. Baik, terima kasih Mas Jeffrey atas undangan, waktunya. Ini suatu kesempatan yang baik kita untuk konsultasi gratis dengan dokter Nah, benar banget. gigi Dimas, spesialis penyakit gigi ya. Sebenarnya saya hanya studi kasus. Saya ingin mengatakan kepada seluruh masyarakat di Provinsi Jambi, kasus saya memang pernah gigi berlubang, saya biarkan karena saya takut. Saya dapat cerita dari orang-orang, bukan dari ahlinya. Hingga setelah saya tahu bahwa dengan ahlinya tidak ada rasa sakit dicabut. Kalau dia memang dianalisa harus dicabut, kalau dia harus ditempel, dia dibersihkan. Karena semuanya memakai sistem. Orang kalau sakit, dia orang pasti bicara juga sama orang sesat mengatakan sakit itu. Iya Pak Yudi. Orang sebenarnya sebagian orang banyak yang takut Pak Dokter Gigi. Nah, benar banget. Itu Pak Dimas, Dokter Gigi Dimas. Iya. Banyak yang takut, jadi dibiarin aja. Saya juga seperti itu dulunya. Setelah saya membaca literasi, setelah memang saya mendapat informasi dari dokter gigi, berani saya. Akhirnya ya lebih sakit digigit semut malah. Waduh. Kalau dia mau dia kebal gitu kan, dia tidak terasa. Jadi maksud saya hanya menyampaikan sebagai perpanjangan tangan, masyarakat jangan takut ke dokter gigi. Baik Pak Yudi, baik. Ya, itu saja Pak Yudi. Dan nggak usah cemas. Baik. Tanya dengan orang gitu. Iya. Jadi tanya langsung dengan dokter gigi gitu. Ya. Yang kedua pertanyaannya, mungkin masyarakat juga saya mewakili menyangkut masalah apakah pencabutan gigi, penambalan gigi, dan lain sebagainya. Baik yang ringan maupun berat, apakah ini ditanggung oleh BPJS? Iya. Mewakili masyarakat dan netizen nih Pak Yudi nih. Baik Pak Yudi, itu saja. Itu kadang juga ragu orang, karena memang kalau dokter ini kan bermacam-macam tingkatan bayarannya kan. Iya. Jadi kalau mungkin Pak Dokter bisa menjelaskannya, mudah-mudahan masyarakat bisa teredukasi, menyadari bahwasannya gigi itu adalah penting untuk dirawat. Kalau dia rusak dibenari, kalau dia memang harus dicabut, atau dia dipasang gigi palsu dan sebagainya.
Ya. Kata demikian, Terima mudah-mudahan kita bermanfaat semua di TVRI Jambi ini. Terima kasih Pak Yudi. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 poin ya, dokter ya, dan benar sekali apa yang dikatakan Pak Yudi, dan juga sudah sedikit kita bahas bahwa saya kalau kebanyakan ini udah hampir 90% lah. Mindset yang ada di masyarakat kita itu takut ditambah rasa males, kan? Takut ditambah rasa males buat datang ke dokter gigi. Meskipun ada indikasi kadang ditahan-tahan. Dipinter-pinterin dulu. Oh, ini obatnya apa ya? Tanya ke apotek dah gitu. Udah enakan, udah nggak lagi mau periksa ke dokter. Nah, mindset yang seperti ini yang sebenarnya dokter gigi harus kerja keras kepada pasien-pasiennya untuk mengedukasinya. Mindsetnya seperti ini harus dirubah 6 bulan atau setahun sekali, itu wajib ke dokter gigi. Nah, jadi intinya edukasi, kemudian percaya sama dokter giginya bahwa segala sesuatu tindakan itu pasti sudah dipertimbangkan secara keilmuan. Misalnya untuk pencabutan itu pasti sudah dilakukan anestesi supaya tidak sakit. Nah, kalau gigi berlubang pasti dilakukan penambalan, gitu. Iya, tapi pertanyaan kedua tadi, Dok. Nah, ini bisa menjadi pencerahan juga buat masyarakat. Sebenarnya penambalan, pencabutan, baik itu ringan ataupun berat, ditanggung BPJS nggak sih? Gitu kan? Sebenarnya harus kita datengin nggak nih BPJS-nya ya? Gimana? Jadi semua tindakan untuk mengenai gigi itu ditanggung BPJS. Nah, tapi ada tahap-tahapnya. Kalau misalnya di puskesmas itu kan vaskes pertama. Nah, itu bisa dilakukan penambalan, kemudian untuk gigi berlubang tanpa ada keluhan sakit, kemudian pencabutan tanpa komplikasi, kemudian scaling untuk kasus yang gingivitis akut memang gosnya meradang, itu bisa dilakukan di puskesmas. Nah, semua ditanggung BPJS. Tapi kalau misalnya ada pencabutan yang memang itu ada komplikasi, contohnya yang ada riwayat diabetes mellitus atau pencabutan yang harus operasi gigi terpendam yang di belakang, itu memang akan dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, itu rumah sakit. Di rumah sakit. Nah, atau misalnya gigi yang itu sudah berlubang tapi itu sakit yang dibutuhkan perawatan saraf gigi. Nah, itu dirujuk dari puskesmas ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Oke, secara keseluruhan artinya ada prosedur yang harus dilalui si pasien, beberapa tingkatan fasilitas kesehatan, tapi sebenarnya ditanggung BPJS. Tuh Pak Yudi ya, ditanggung BPJS. Tapi yang menjadi pertanyaannya nih, saya boleh menambahkan pertanyaan Pak Yudi, dokter ya. Kita tahu nih pandemi COVID kemarin ya, dokter gigi kita tahu nih agak wanti-wanti nih masalah perawatan mau pencabutan segala macam, karena ya mulut kan merupakan jadi jalan masuknya itu juga ya, virus juga. Nah, sekarang nih sebenarnya udah bisa nggak sih nih? Udah bisa nggak nih di puskesmas, di rumah sakit udah bisa dong ya? Sudah bisa. Karena sudah tidak pandemi lagi. Sudah endemi. Sudah endemi. WHO sudah menyatakan ya, Dok. Jadi sudah bisa ya? Sudah bisa. Sudah bisa. Jadi Pak Yudi, kalau ada keluarga ataupun Pak Yudi sendiri yang mau cabut gigi, tambal gigi, kalau mau BPJS, ke puskesmas dulu ya, Dok ya. Gimana dilihat dulu sama dokter gigi di puskesmas, kalau sudah ya tidak bisa ditangani, mungkin bisa dirujuk kembali. Itu dia Pak Yudi ya. Baik dokter, sebelum kita lebih lanjut pembahasan kita pada siang hari ini, kita break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di siang hari ini bersama Dokter Gigi Dimas, tentang tema pembahasan kita gigi berlubang itu dicabut atau ditambal. Dan buat yang baru bergabung di saluran TVRI Jambi, selamat bergabung. Dan di siang hari ini bersama Dokter Gigi Dimas kita ngebahas tentang gigi berlubang dicabut atau ditambal. Jadi jangan ragu-ragu, yang punya keluhan langsung saja bergabung di line telepon 074166385. Baik, Dokter Dimas, tadi udah sempat banyak kita ya, meskipun baru segmen pertama tapi udah lumayan banyak juga pembahasan kita mengenai gigi berlubang itu sendiri dan perawatannya. Dan ternyata pemirsa, kata Dokter Dimas tadi, itu gigi berlubang itu tidak hanya semerta-merta langsung berlubang, tapi itu ada prosesnya. Berarti lifestyle kita tentang ya pola hidup, kebersihan gigi dan mulut juga itu sangat berpengaruh
terhadap kesehatan gigi kita sendiri itu dokter ya. Nah, pertanyaan dari pasien-pasien yang seperti dokter sampaikan tadi, udah telat datang ke dokter, sampai ke dokter sakitnya minta ampun, pengen cepet-cepet dicabut. Ini gimana tadi? Belum sempat terpotong oleh penelpon tadi dokter. Ini gimana dokter? Apa yang dokter lakukan mengenai keresahan si pasien ini tadi? Sudah terganggu dong pola hidupnya, pola makan, pola hidup, sampai kerjaan udah terganggu. Yang adanya marah-marah pasti. Marah-marah. Siapa nomor temboknya yang minta maaf? Gimana nih dok? Jadi kalau pasien datang dengan keluhan sakit gigi, itu biasanya itu diberikan pemberian medikasi obat dulu. Oke, terapi dulu. Atau bisa juga dilakukan perawatan saraf yang tahap pertama. Jadi kita berikan obat ke dalam lubangnya untuk meredakan nyeri. Itu ada. Nah, biasanya kalau untuk itu memang harus ke dokter gigi. Jadi gigi yang berlubang itu dibersihkan, kemudian kita kasih obat ke dalam lubangnya itu untuk meredakan atau menenangkan sakit yang diderita pasien. Itu dulu yang dilakukan. Nggak bisa langsung cabut. Iya. Tuh pemirsa, ini enak aja dok, aduh saya sakit gigi, tolong cabut dok biar hilang sakitnya. Nah, meskipun dipaksain dicabut, hilang nggak dok sakitnya? Atau masih ada nih bakteri yang bakal menggerogoti gigi-gigi yang lain yang bisa, sehingga buat sakit lagi gitu, gimana dok? Nah, kalau permasalahan misalnya lagi sakit, itu banyak faktor yang kita lihat, yang harus kita perhatikan. Kalau misalnya gigi itu lagi sakit dicabut, otomatis itu kan ada peradangan pada pembuluh darahnya, ada peradangan pada sarafnya. Yang kita takutkan pada saat kita melakukan pencabutan pada kondisi sakit, itu habis dilakukan pencabutan terjadi pendarahan, pada pasien, bengkak giginya. Nah, itu yang kita hindarkan. Nah, kalau misalnya dia terjadi sakit, itu kan sudah banyak faktor. Udah ada terjadi peradangan, udam di situ, ada infeksi bakteri. Nah, bakteri ini juga bisa menyebar ke pembuluh darahnya. Jadi rata-rata kalau misalnya sedang sakit, itu umumnya diberikan medikasi obat dulu. Baik itu obat makan ataupun obat ke dalam lubangnya. Jadi itu dulu yang harus dikerjakan, diselesain, redakan dulu. Redakan jadinya dulu. Sakitnya, nyerinya itu yang sakit banget lah pokoknya, nggak bisa dibayangin. Amit-amit, jangan sampai sakit gigi ya pemirsa ya. Prinsipnya kita melakukan pengobatan, kita menyembuhkan sakitnya. Tidak menimbulkan masalah baru penyakit lain yang timbul. Jadi kalau misalnya pasien datang dengan keluhan sakit gigi, memang sakitnya yang harus kita tangani, kita obati dulu. Gitu. Jadi harus datang ke dokter juga dong. Lebih pasti dong ya. Jangan pinter-pinteran beli obat sendiri. Ya nanti asam lambung naik loh. Bener kan? Bener. Biasanya pasien-pasien kan pinter-pinteran sendiri itu dok ya, dan tidak tahu ini yang membuat efek sampingnya ke bagian-bagian tubuh kita lainnya. Karena banyak manifestasi yang disebabkan karena gigi, bisa ke ginjal. Bakteri ini bisa masuk ke pembuluh darah yang dikenal dengan istilah medisnya bakteri endokarditis. Jadi ini yang hal-hal yang ini yang harus kita cegah dan harus dihindari. Jadi masyarakat, jadi netizen harus pinter-pinter juga dong ya. Jangan pinter-pinteran, harus pinter dong gitu. Baik, itu tadi mengenai tindakan yang harus dilakukan di awal dokter. Nah, nih masalah cabut dan tambal nih dok. Nah, sebenarnya lebih baik yang mana sih dok? Kalau lebih baik itu sebenarnya karena sebagai spesialis konservasi kan, kita mempertahankan gigi semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Jadi kalau memang gigi ini masih bisa kita pertahankan, kenapa tidak? Karena gigi ini kan tidak hanya sebagai ada aja saja, tapi fungsinya untuk kita untuk makan, estetisnya juga bagaimana. Nah, percayalah bahwa apa yang dibikin manusia itu tidak bisa sesempurna ciptaan Tuhan. Jadi misalnya kita cabut, kita pasang gigi palsu, pasti itu tidak akan senyaman gigi asli. Bener banget dokter. Jadi kalau bisa dipertahankan. Kita pertahankan. Kecuali memang giginya sudah rusaknya sudah sangat berat, sudah tinggal akar, atau misalnya terjadi infeksi pembengkakan yang berulang terus menerus, mungkin itu indikasi untuk kita lakukan pencabutan. Tapi kalau bisa diselamatkan dan bisa diterapi dan ada progres yang menuju kebaikan, ya kenapa tidak? Jadi harus kita pertahankan dulu. Benar banget tuh ya.
Itu pemirsa ya, jadi sudah dijawab sama Dokter Dimas bahwasanya kalau bisa dipertahankan giginya itu kita perbaiki, kita tambal, jadi harus ditambal. Nah, masalah penambalan juga dokter, ini ada level-levelnya nih enggak nih gigi yang bisa terselamatkan, yang dilakukan penambalan. Kalau sudah separuh hilang giginya gimana mau nambah ini dok? Kan itu pertanyaannya tuh. Nah ini gimana dok? Separah apa yang sudah pernah ditemukan mungkin studi kasus di lapangan seperti apa dokter? Gigi itu kalau misalnya dia masih datang, pasien ini datang masih ngilu, itu masih bisa kita lakukan penambalan. Jadi belum lubang ini belum sampai ke saraf gigi atau ke pembuluh darah yang di dalam gigi, pulpa istilah medisnya. Nah, kalau dia sudah sampai ke saraf, barulah kita lanjutkan ke perawatan saraf. Oh, ada perawatan saraf gigi juga dokter. Nah ini gimana nih? Kalau perawatan ini belum pernah dengar nih saya dok. Mungkin bisa nih. Kalau penambalan gigi pasien datang langsung kita tambal. Tapi kalau misalnya dia sudah lubang itu sudah sampai menyebabkan sakit yang berdenyut sampai ke kepala, itu kemungkinan besar harus kita lakukan perawatan saraf. Dari ujung kaki sampai ujung rambut sebenarnya sih dok, sakitnya itu. Nah, kemudian lubangnya kita lihat dulu. Kalau misalnya lubang ini masih banyak bagian yang tersisa, dinding gigi yang tersisa, bisa kita lakukan penambalan saja untuk penambalannya. Tapi kalau misalnya sudah hampir habis, ya kita pasang lebih dari separuh lah ya, hampir habis. Kita pasang sarung gigi atau mahkota kata istilahnya. Oh, ada juga. Ada juga. Oh, banyak variasinya ya. Banyak variasinya. Jadi tinggal pilih nih. Kalau nggak bisa diselamatkan melalui penambalan, ada yang namanya sarung gigi. Nah, untuk penambalannya, untuk restorasinya. Iya, perbaikannya lah ya. Dan itu sebenarnya bertahan cukup lama. Cukup lama. Oh, bisa sampai bertahun-tahun. Ada 10 tahun, ada 15 tahun. Tergantung kepada pasiennya untuk kembali lagi menjaga kebersihan mulut. Oke sih sebenarnya itu sih intinya ya dok ya. Itu intinya sebenarnya sih. Oh berarti tidak hanya sementara beberapa bulan saja, tapi bisa bertahun-tahun juga masalah proses sarung gigi itu dokter ya. Wah sebenarnya ini menarik banget ini buat dibahas ya, tapi next time itu kita bahas tuh. Apalagi kalau ada alat peraga yang mungkin bisa nih, gimana sih sebenarnya disarungin giginya ya Bro ya. Penasaran pemirsa ya? Kalau penasaran langsung datang aja ke Dokter Dimas ya dokter ya. Di mana aja dokter kalau di Kota Jambi? Saya di Kota Jambinya di Bayangkara sama di Jambi Dental Care. Sama di Jambi Dental Care tuh. Jadi bisa langsung aja pemirsa ya. Mungkin nggak sempat bergabung, nggak puas nih dokter kalau cuman mendengarkan penjelasan di TVRI Jambi, mungkin bisa langsung juga datang ke Dokter Dimasnya langsung. Ya. Jadi jangan ragu-ragu lagi buat datang ke dokter gigi. Itu yang menjadi permasalahan dokter. Baik, kalau tadi sudah ditampal, disarungin lah dokter juga kalau bagi gigi yang sudah udah banyak nih, udah 80% hancurnya. Nah, kalau sudah ditampal, sudah hilang sakitnya, sudah ditampal, ini apakah masalah itu selesai begitu saja atau ada yang harus kita lakukan kembali? Kalau ngomongin perawatan gigi dan mulut kan pasti jangka panjang dong. Tidak hanya ini nggak ada tanda-tanda mau sakit gigi itu nggak ada kan ya dok ya. Jangka panjang artinya gaya hidup lagi. Bagaimana kita bisa merawat tubuh kita bagian gigi dan mulut ini supaya nggak berlobang, nggak sakit, nggak nyilu. Nah ini gimana dokter? Nah gigi yang misalnya sudah kita lakukan penambalan, perawatan, nah bisa terjadi kemungkinan ada karies lanjutan. Nah istilahnya sekunder karies. Jadi sudah dilakukan penambalan, tiba-tiba di bawah tambalan terus berlanjut kariesnya. Ada juga. Bisa gitu ditambal di atas yang sebelah kanan lubang lagi. Bisa juga gitu. Di bawah tambalan berlanjut lubangnya bisa juga. Ambles tambalannya. Iya. Maka ada yang bilang tambalannya lepas. Nah, tetap kembali ke lifestyle, gaya hidup. Jadi kita memang harus tetap membersihkan kebersihan mulut dan gigi, itu harus kita perhatikan. Kemudian baik tadi substrat konsumsi makanan, kemudian sikat gigi, frekuensi sikat gigi harus diperhatikan. Iya. Karena lubang ini kan tidak sebentar, dia butuh waktu, butuh proses tadi, butuh waktu. Jadi tetap kita harus pelihara. Kemudian jangan takut kontrol ke dokter gigi. Nah, walaupun giginya tidak sakit, tidak ada masalah, datang ke dokter gigi, dilihat apakah ada kondisinya giginya ada masalah, karang giginya bagaimana gitu. Karena oral hygiene atau kebersihan mulut
mulut yang buruk itu bisa menyebabkan terjadinya lubang Lubang berkelanjutan. berkelanjutan. Tidak hanya di jalan tapi di mulut juga bisa berlubang. Iya. Baik, sebelum kita lebih lanjut dokter, kita break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di siang hari ini. Masih bersama Dr. Dimas, kita ngebahas masalah gigi di siang hari ini ya. Dan tadi udah dijawab sama Dr. Dimas pemirsa bahwasanya kalau gigi itu masih bisa diselamatkan ya, lubangnya masih bisa kita berikan terapi dan perawatan, artinya kita selamatkan dulu nih. Karena pemirsa, kenyamanan ciptaan Tuhan itu tidak ada bandingan ya dok ya. Meskipun sebagus apapun dibuat ya sama manusia, sama dokter lah ya, dibuat gigi, tapi tidak ada yang senyaman ciptaan Tuhan. Nah itu yang harus dipertahankan kata dokter Dimas, seperti itu. Jadi buat pemirsa di rumah yang mungkin masih ada keluhan, masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mau bergabung bersama kita di siang hari ini bersama dokter Dimas di studio TVRI Jambi, bisa langsung saja telepon 0741663385, atau nanti yang mungkin gak puas ya, yang masih malu-malu buat telepon, gak puas buat mendengarkan penjelasan dari dokter Dimas hanya melalui televisi saja, bisa langsung datang ke dokter Dimas ya. Siap melayani. Iya, melayani dokter Dimas nih. Nah, kata dokter tadi memang perawatan gigi ini ya jangka panjang ya dok ya. Nggak bisa kita serta-merta menciptakan gigi yang bagus, yang sehat itu dalam waktu seminggu, itu nggak bisa dok ya. Jadi ada pola-pola makan yang harus kita jaga, jangan over lah. Boleh nggak sih sebenarnya dok? Atau memang harus kita hindari banget? Boleh dong ya? Boleh. Tapi jangan over. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Karena yang berlebihan nggak baik. Iya, benar. Masih boleh minum teh, kopi masih boleh. Tapi jangan berlebihan. Jangan lupa juga gosok gigi. Gosok gigi. Cuman dan satu lagi, frekuensinya juga harus diperhatikan. Nah, kalau misalnya minum gelas, beda itu minum es yang minuman manis, satu gelas yang banyak gulanya, dengan minum satu hari itu 5 gelas dengan gula yang standar itu tapi sering. Oh beda? Beda, dia akan lebih merusak dia kalau frekuensinya lebih banyak. Misalnya satu hari itu kita minum satu gelas yang manis, tapi hanya dalam satu kali waktu. Iya. Sehari sekali lah. Dibandingkan dengan jadi tiap saat, tiap 2 jam sekali minum yang manis, itu akan lebih cepat rusaknya giginya. Nah, yang frekuensinya, yang 2 jam sekali minum manis itu. Tapi meskipun gulanya sedikit aja dok. Meskipun gula sedikit aja. Tapi karena udah berkali-kali, jadi lama-lama banyak juga ya dok ya. Oke gitu pemirsa ya. Karena prosesnya gula itu kan dia dalam rongga mulut itu menimbulkan pelekatan bakteri, asam. Jadi asam yang dihasilkan bakteri terus-menerus, itu yang menyebabkan terjadinya demineralisasi, rapuhnya atau menurunnya mineral pada gigi. Begitu. Baik, itu baru yang manis-manis. Yang manis-manis. Kalau yang soda tuh gimana tuh dok? Yang soda-soda apalagi, itu kan gulanya tinggi kan? Iya. Ada sodanya lagi. Manis, gula tinggi, ada sodanya lagi. Sodanya apalagi itu kan ada kandungan asamnya pasti. Nah, iya sih, benar tuh. Iya benar banget. Pengalaman sih, pengalaman. Pemirsa di rumah juga pasti ngerasain tuh ya, kalau minuman, apalagi pasca Idul Fitri ya, minum yang bergas pasti ada yang kerasa tuh. Iya. Apalagi kalau sikat giginya jarang-jarang tuh. Nah, yang paling sering dirasakan, apalagi kalau minum gula yang secara berlebihan ataupun soda pasca Idul Fitri nih, kayak gitu ngomongin pasca nyilu dok. Ngilu. Nah, ini gimana nih soal ngilu? Secara kasat mata kalau kita ngaca nih ya pemirsa ya, kalau kita ngaca sehat kok, nggak ada yang lubang kok. Atau ada indikasi-indikasi yang seperti dokter bilang tadi, ada bercak putih, habis itu kecoklatan, nggak ada secara kasat mata nih. Secara kasat mata. Tapi kok nyilu? Nah, kenapa nih dok? Itu menarik. Itu rata-rata banyak yang merasakan. Iya kan dok? Kok nggak ada lubang tapi kok ngilu gitu. Nah. Banyak penyebab gigi itu mengilu. Pertama bisa jadi kena lubang, baik itu mungkin itu
kelihatan atau tidak. Kan lubang ini kan bisa saja terjadi di antara gigi atau di samping gigi atau di dekat gusi yang tidak kelihatan dengan mata, tapi itu kalau dilakukan pemeriksaan dengan dokter itu akan kelihatan. Itu yang pertama. Yang kedua, ngilu itu bisa juga disebabkan karena cara sikat gigi yang terlalu keras. Cara sikat gigi yang terlalu keras. Jadi bisa menyebabkan terjadinya gusi turun atau terjadinya abrasi pada gigi. Jadi terkikis gigi ini. Jadi di gigi ini kan ada permukaan enamel, dentin, dan pulpa kalau istilah medisnya. Nah, enamel ini bagian terluar di bagian gigi. Itu bisa terkikis dengan kita sikat gigi yang maju mundur yang terlalu keras. Lama-kelamaan dia terkikis. Nah, terbukalah bagian dentin yang itu sensitif. Baik itu terhadap makanan yang dingin, minuman dingin, atau makanan yang panas, atau yang manis-manis, itu ngilu. Kadang-kadang kena pas naik motor, kita kena udara, angin-angin aja sudah ngilu. Nah, itu salah satu faktornya. Jadi biasakan kalau sikat gigi, itu coba lihat sikatnya. Kalau kira-kira itu sudah kasar, atau sudah bercabang, ganti dengan yang baru. Yang lembut. Dengan yang lembut. Jangan yang keras. Jangan yang keras. Ya, nanti sikat lantai lagi dipakai. Nah, beras lantai dipakai kan. Jadi yang lembut. Yang lembut. Pemilihan sikat gigi harus berpengaruh juga berarti. Iya, benar. Jadi kalau sikat giginya sudah kira-kira sudah tidak layak pakai, ini misalnya dia sudah bercabang bulunya itu sudah atau sudah amburadul kasar, lah dong. sudah amburadul. Nah, itu bisa menyebabkan pas kita sikat bukannya niatnya kita membersihkan, tapi itu mengikis bagian terluar dari gigi. Oke, malah tujuannya udah berbeda fungsi lagi. Ya, niatnya motivasinya kuat kan. Iya, semakin keras kita sikat semakin bagus. Semakin hilang kumannya. Semakin hilang kumannya. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Malah bisa mengikis permukaan daripada enamel gigi. Nah, terbukanya bagian gigi itu yang disebutnya dentin, itu yang bisa ngilu kalau kita minum dingin, makan panas. Nah, lama-kelamaan dengan sikat gigi yang terus-menerus seperti itu, gusinya juga turun. Gusinya turun, itu sudah bagian yang di bawah gusi itu sensitif terhadap rangsangan. Ujung dari ngilu ini tadi ke lubang tadi nggak sih, Dok? Bisa. Ke gigi yang bisa. Bisa. Oke. Bisa, kalau yang ngilu itu bisa dari gigi yang berlubang juga. Nah, kalau gigi yang nyilu nih tadi, kita ngebahas yang nyilu nih, Dok. Ini kan tadi saya bilang kan nggak nampak nih, Dok. Masih fine-fine aja nih kan, kebiasaan masyarakat gigi kan gitu. Oh, nggak apa-apa sih ini gitu kan. Sehat-sehat aja tapi nyilu, mungkin nyilu sesekali aja gitu. Tapi ternyata berkelanjutan nyilunya ini. Nah, sebenarnya apa nih? Selain pemilihan sikat gigi yang lembut, cara sikat gigi yang benar kan, ini sudah sering banget nih dokter-dokter gigi memberikan penyuluhan dan edukasi ya. Pasti yang bulat-bulat gini ya, puter-puter gitu kalau filmnya anak-anak tuh, kartun tuh ada tuh yang bulat-bulat. Nah, masih nyilu juga nih, Dok. Apa nih yang harus dilakuin sebenarnya? Atau ini harus sampai di ronsen kah biar kita tahu gitu? Nah, ini gimana, Dokter? Atau pemilihan pasta gigi juga berpengaruh juga selain pemilihan sikat gigi? Takutnya kemakan iklan. Bisa. Jadi makanya kalau kita lihat kasusnya gigi ini kan kita lihat dulu. Kalau kita ke dokter kan kita lihat ini penyebab ngilu ini dari mana? Apakah dari lubangnya? Apakah dari kebiasaan menyikat gigi yang salah? Atau memang gusnya turun? Atau memang ada masuknya sisa makanan ke sana? Nah, dilihat dulu. Kalau memang penyebabnya itu dari lubang, kita lakukan penambalan. Kalau itu penyebabnya dari gigi yang terkikis, itu bisa kita lakukan penambahan kalau terjadi lubang, atau kita berikan cairan untuk desensitisasinya, untuk mengurangi rasa ngilu, atau menggunakan pasta gigi yang mengandung fluor yang bisa untuk mengurangi rasa sensasi nyeri. Itu bisa juga. Ternyata benar ya? Bisa. Ternyata benar, pasta gigi juga ada yang mengandung buat anti nyerinya, Dok ya? Ada juga ya? Ngilunya juga ada. Jangan disebut di sini sih, Dok. Iya, nanti promosi kita. Iya, nanti langsung datang aja ya sama Dokter Gigi Mas. Tanya, Dok, sebenarnya apa nih merek pasta gigi yang bisa meredakan nyilu? Tapi harus dipastikan dulu penyebabnya ini apa. Jadi, penyebabnya ini tetap harus datang dulu dong sebenarnya ke dokter, dicari dulu masalahnya. Nah, kalau misalnya penyebabnya itu dari lubang, itu nggak bisa dengan hanya pasta gigi. Mau sebagus apapun pasta gigi nggak bisa.
Tetap ngilu. Tetap ngilu. Tetap bakal berlobangnya jadi gede. Iya. Jadi mindsetnya pemirsa di rumah dan masyarakat kita, ya ini harus dirubah ya dokter ya. Bagaimana caranya ya jadikan dokter gigi sebagai sahabat lah ya. Tidak hanya dokter gigi, mungkin dokter-dokter yang lain sebenarnya sama sih kasusnya dok ya. Kalau nggak ada keluhan, nggak mau ke dokter. Baik, itu tadi mengenai pemilihan pasta juga dok ya. Itu berpengaruh. Tapi sebenarnya dokter hal terparah dari gigi berlubang itu sendiri apa sih dok? Ini perlu ditakutin sih sebenarnya. Bukan kita pembodohan dokter ya, tapi perlu masyarakat tahu hal terburuk dari gigi berlubang yang mungkin dibiarkan. Tidak mau ke dokter, tidak mau dicabut karena sakit, tidak mau ditambal karena bakal diobrak-abrik giginya, dan terakhir mungkin karena biaya. Nah, ini gimana? Hal terburuk dari gigi yang berlubang itu perlu dijelasin juga dokter. Nah, yang kita harus perhatikan pada saat gigi berlubang itu kan pasti pertama sakit. Benar. Nah, gaya hidup pasti kan berubah. Terpengaruh. Terganggu. Kedua itu kita hindarkan itu infeksinya berkelanjutan. Nah, infeksi yang berkelanjutan itu bisa terjadi pembengkakan. Nah, pembengkakan ini yang ada yang dia keluar cairan kayak abses. Abses ini istilahnya ada infeksi di situ. Sampai yang kayak gitu ada ya dokter? Ada. Sampai yang pasiennya bengkaknya. Oh iya, sampai ke dekat mata. Oh, dekat mata benar. Iya, benar. Pipinya ini jadi bengkak. 2 kali lipat gede. Iya. Bukan karena cabi dok ya. Karena infeksinya Infeksi. itu. Terus yang ketiga, dia infeksi ini bisa jadi berlanjut sampai ke bentuknya kista, tumor dan segala macam. Sampai situ. Tapi itu mungkin butuh waktu ya. Iya. Nah, kalau infeksi yang tidak diobati terus-menerus sampai kan ke situ dong pasti. Yang berkelanjutan. Gitu. Begitu. Ternyata mengerikan juga ya. Ya, terus kemudian juga infeksi ini kan juga bisa komplikasi medis ke lain yang saya sebutkan tadi. Bakteri yang ada di lubang gigi ini bisa kemana-mana. Jahat juga berarti? Ya, bisa ke jantung, ke paru-paru, ke ginjal. Tensi kan pasti bakal tinggi nggak sih dok? Oh iya jelas. Iya kalau sakit gigi kan nggak bisa tidur kan? Nggak bisa tidur, makan kurang, ya, asam lambung naik, GERD, waduh kemana-mana ya. Berarti hal terburuk dari sakit gigi itu sebenarnya ada. Jangan anggap sepele. Baik, pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di sore hari ini bersama Dr. Gigi Dimas. Tentunya udah banyak sekali hal-hal yang menjadi pelajaran buat kita bersama dan yang harus kita garis bawahi dan harus kita aplikasikan dalam kehidupan tentunya ya. Seperti yang Dr. Dimas bilang tadi, bahwasanya gigi berlubang itu tidak semerta-merta secepat itu gigi itu bisa berlubang, karena bagian yang paling keras juga dok ya dalam organ tubuh ya. Bahkan kalau kita bagian tubuh kita hancur tapi giginya masih ada, bisa juga ya di pisum ya. Tuh pemirsa, penting berarti dong gigi dan selain secara estetik tapi juga secara kebutuhan juga ya, buat gigit, buat apa aja bisa gigi ya. Nggak ada pembuka botol aja bisa pakai gigi dong, kayak iya. Itu debus. Baik. Yang menarik sekali tadi sebelum break iklan, tentunya ada beberapa hal-hal yang bisa mengarah ke bagian terburuk daripada gigi berlubang itu sendiri dokter ya. Nah yang menarik sekali tadi yang sampai bengkak itu pasti bengkaknya sampai ke sebelah mata ini, hampir dekat mata itu, bengkak gede banget. Itu sebenarnya udah parah banget nggak itu dok giginya? Dan bisa terselamatkan nggak? Bisa terselamatkan. Nah, gigi yang bengkak itu kan bukan merupakan suatu penyakit. Bengkakan itu bukan merupakan suatu penyakit. Itu gede banget sih dok, gede banget itu. Proses pertahanan imunitas tubuh terhadap adanya infeksi. Jadi ini bakteri ini ada masuk ke dari lubang gigi. Nah, tubuh itu mengeluarkan bentuk pertahanan antibodi. IgA dan segala macam. Oh ini ada infeksi, keluarlah leukosit segala macam. Nah terjadilah pembengkakan. Nah kalau giginya diobati, ditangani, otomatis infeksinya akan hilang. Nah kalau dicabut pada saat infeksi yang sedang aktif itu, malah justru yang kita takutkan bakteri yang ada
itu masuk ke pembuluh darah pada saat bekas pencabutan. Ya, Nah, jadi itu kan kalau kita cabut kan ada lubang pasti ya, ada kayak lubang bekas darah. lubang Nah, gitu ya. bakteri ini bisa masuk ke aliran darah, masuk ke jantung, masuk ke paru-paru, masuk ke ginjal, yang menimbulkan komplikasi lain. Oh, bisa dong. Bisa. Jadi infeksi. maksa-maksa berarti ya. Jadi kalau memang sedang infeksi lebih baik Redakan dulu ya, diobatin dulu. Diobatin dulu infeksinya. Dan biasa itu bisa pulih lagi. Kalau infeksinya hilang, giginya bisa diobati, bengkaknya juga akan hilang. Akan hilang. Dan kalau udah sehat, baru nih kita mau ngapain lagi nih? Apakah kita mau lakukan penampalan perawatan saraf atau kita lakukan pencabutan? Ternyata jangan coba-coba, iya, jangan coba-coba pemirsa buat memaksa dokter gigi untuk mencabutnya. Berbahaya. Berbahaya dokter ya. Nah, terakhir nih mungkin pertanyaan saya dokter, gimana nih melihat situasi masyarakat yang sudah diwakili oleh Pak Yudi tadi dokter? Oh iya. Takut banget buat datang ke dokter gigi. Mungkin males juga ada, orang kita sehat-sehat aja kok giginya. Padahal minum kopi sehari bisa 5 kali gitu ya. Gosok giginya juga kadang malam aja, paginya enggak. Paginya gitu. enggak. Nah ini gimana nih? Melihat masyarakat ya. Tapi benar nggak sih yang saya bilang ya dokter? Kebanyakan seperti itu ya? Gitu. Gimana nih? Jadi kalau ada masalah pada gigi ya tetap sebaiknya dikonsulkan atau dikonsultasikan ke dokter gigi mengenai kondisi giginya. Itu yang pertama. Masalah yang kedua itu kalau ada beberapa hal yang penyebab terjadinya kerusakan kita batasi. Misalnya dari makan makanan yang memang mengandung karbohidrat tinggi gula itu dikurangi. Kemudian sikat gigi itu dilakukan dengan teknik dan waktu yang tepat. Misalnya itu kita lakukan setelah sarapan dan malam itu sebelum tidur. Tapi lebih gimana dok? Lebih kerajinan nih misalnya gimana dok? Tiap makan gosok gigi? Normalnya sih itu sebenarnya itu 2 kali, lebih boleh. Tapi kalau keseringan kan kita takutnya malah mengikis permukaan daripada gigi. Niatnya memang mau bagus, sehat, tapi kan akhirnya giginya terkikis ngilu. Nah itu. Kemudian kontrol, kemudian kita lihat kondisinya ada karang gigi dan sebagaimana dibersihkan. Karena itu bisa menyebabkan terjadinya baik itu ngilu atau lubang gigi atau bau mulut juga bisa terjadi karena karang gigi. Karena lubang dan karang gigi. Gitu. Nah, itu kalau kemudian juga tadi makan makanan manis, sikat gigi juga harus diperhatikan. Nah, membersihkan karang gigi itu juga baiknya berapa bulan sekali? Kalau sarannya sih 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Minimal 6 bulan sekali. Maksimal berapa puluh tahun sekali dokter? Ya oke, baik pada intinya jadi jangan ragu-ragu lagi buat kontrol ke dokter gigi meskipun sehat-sehat saja. Iya. Baik, terima kasih dokter Dimas. Terima kasih atas waktunya dan juga edukasinya, ilmunya banyak banget loh hari ini ya. Jadi sekali lagi yang menjadi catatan jangan coba-coba memaksa dokter gigi buat mencabut apabila terjadi sakit gigi. Dokter ya. Dokter Dimas biasa dipaksa. Demikian pemirsa sajian hidup sehat di siang hari ini. Terima kasih, saya Jeffrey mewakili guru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.